Angin malam berdesir melalui jendela kamar Laras, mengibarkan tirai sutra yang mahal. Tidak hidup lampu dalam kamar. Cahaya masuk dari sisi tirai dari luar seakan bergerak. Di balik kain tipis itu, matanya menyipit tajam ke bawah. Mengikuti setiap gerakan seseorang di kamar seberang bagian bawah. Terpampang jelas melalui jendela yang tanpa kain gorden. Cahaya lampu yang terang sempurna memperjelas apa yang hendak dilihatnya. Pria muda itu sedang membuka baju sport. Sepertinya baru pulang main futsal. Tubuh atletisnya terlihat jelas di balik kaos biru yang basah oleh keringat. Laras memandang tidak berkedip. Pria itu penghuni kamar lantai bawah paling ujung. Sudah 2 bulan lebih ia menjadi penghuni kamar kosan di antara 8 kamar yang tersedia di belakang rumah utama. Laras suka memandangi diam-diam dan itu dilakukan sembunyi-sembunyi tanpa diketahui. Padahal, tiap hari pemilik raut agak persegi dengan bagian dagu bagai garis tegas yang meruncing itu tidak pernah jauh darinya. Lara menghela napas, seakan mencium aroma parfum pria yang menyusup melalui celah jendela. Bau kayu oak dan vanila. Berbeda dengan Hangga yang selalu berbau tembakau dan whisky. Entah mengapa, setiap kali memandang atau berdekatan dengan pria muda itu, ia selalu membandingkan dengan seorang lelaki yang pernah puluhan tahun dekat dengannya. Meski setelah itu disadarinya tidak ada gunanya memperbandingkan mereka dan sesungguhnya itu tidak perlu. Namun ia melakukan di luar kesadaran. Dan ini baru dimaklumi setelah berlangsung. Mata Laras kian nyalang memandangi ke bawah dari balik tepian gorden. Meski yakin sekali tidak akan ada yang tahu ia tengah mengintip, lampu di kamarnya mati semua. Namun Laras tetap menyembunyikan wajahnya di sisi dinding tembok yang melingkari jendela. Terlihat pria muda dalam kamar sudah melepas kaosnya. Tergambar dengan leluasa hamparan bahu yang bidang cembung ke depan dan bagian perut rata bertekuk. Laras mengatupkan bibir ketika matanya mengikuti sosok itu yang menghempaskan badan di atas spring bed. Pria muda itu meluruskan badan bagai mau mengukur panjang kasur. Mata Laras mengerjap-ngerjap seakan menunggu apa yang terjadi selanjutnya. Beberapa detik ia menahan nafas. Ia mencoba menjaga untuk tidak berkedip. Memandangi dengan bola mata terbuka penuh 100%. Namun kemudian terdengar nafasnya yang keluar dengan nada kecewa. Tidak terjadi apa-apa. Dalam pandangannya Laras melihat pria terlelap. Matanya terpejam. Dari dalam kamar ia seakan mendengar nafas yang mengalun lemah berulang. Tiba-tiba jemari Laras yang halus memainkan cincin kawin di jari manisnya, memutar-mutar logam emas yang sudah kusam oleh waktu. Laras menarik napas dalam. Dalam gumamnya yang nyaris tak terdengar, persis seperti dia dulu. Lalu kenangan 20 tahun lalu menyergapnya. Hangga muda dengan kemeja terbuka, merobek gaun pengantinnya dengan gerakan kasar penuh nafsu. Malam pertama yang tidak pernah dilupakannya. Laras membalikan badan lalu tersandar dalam dekapan sofa. Hangga. Nama itu bagai berdengung dalam pendengaran Laras. Laras ingin membenarkan raut wajah di kamar bawah itu adalah milik Hangga, pria yang belasan tahun mengisi hidupnya. Namun kepalanya menggeleng mengatakan tidak tanpa suara. Bukan. Dia bukan Hangga. Laras berputar-putar dalam kamar seakan mencari sesuatu. Tidakkah itu wujud lain dari keresahan yang meliputi dirinya setiap kali memandangi pria muda itu? Laras memandangi plafon kamar hingga kemudian matanya tertutup. Pukul 3:17. Reza dibangunkan oleh perut yang bernyanyi. Dengan mata belum terbuka sempurna, ia beringsut menuju dapur yang berhubungan dengan rumah utama. Berjalan seraya berdoa ada yang bisa dimakan atau setidaknya membuat teh panas untuk mengelabui perut. Reza terkejut menemukan lampu dapur masih menyala.
Laras berdiri di depan kompor, tubuhnya dibalut kimono sutra yang transparan diterangi cahaya lampu. Reza masih mencari-cari sapaan yang tepat untuk waktu yang tidak biasanya berbicara. Kepala wanita itu menoleh ke kiri seperti tahu ada yang datang. Tidurnya tidak nyenyak, suara Laras seperti madu yang mengalir pelan. Reza belum sepenuhnya percaya pada pandangannya, lalu menggosok matanya yang berat. Aku lapar. Laras tersenyum. Tangannya yang mulus mengaduk nasi goreng di wajan. Nih, lagi masak nasi goreng. Aku tambahkan daging cincang spesial. Resep turun-temurun. Reza duduk di kursi bar, tanpa sadar memperhatikan lekuk tubuh Laras yang bergoyang pelan mengikuti irama sendok kayu. Kepalanya bergerak seakan mengikuti ayunan tangan Laras. Kurindu masakan ibuku, ujarnya tiba-tiba. Sendok di tangan Laras bergetar. Ibumu? Tubuhnya menegang saat mengingat mayat wanita itu dikubur 18 tahun lalu di belakang rumah kos. Tanahnya masih basah oleh hujan malam itu. Laras membawa masakannya. Cuma 1 piring. Reza bengong. Mana untuk aku? Seakan mengerti apa yang menjadi pikiran Reza, kemudian menyodorkan seporsi. Anehnya, hanya piring dengan nasi goreng tanpa sendok dan garpu. Reza memandangi saja masakan yang mengeluarkan aroma menusuk hidung. Aku bisa jadi ibumu. Laras mendekat. Tangannya yang masih hangat menyentuh pipi Reza. Dan lebih dari itu. Tanpa sendok dia menyuapkan nasi goreng ke mulut Reza yang sudah terbuka. Tak bisa dipastikan penyebab mulutnya terbuka. Terpana atau memang karena didesak lapar. Dikunyahnya perlahan bagai ingin memastikan apa yang akan masuk ke dalam perut adalah makanan yang sesungguhnya. Perlahan Reza menelan kunyahannya setelah melihat wanita yang berdiri beberapa sentimeter di depan juga memasukkan nasi goreng ke mulutnya. Untuk yang kedua dan seterusnya mulut Reza terbuka tanpa suara. Ia menikmatinya bagai balita mendapatkan bubur kesukaan. Sebaliknya, Laras menjadi ibu yang telaten. Bergantian menyuapi untuk Reza dan mulutnya. Hanya saja berulang kali jari manisnya sengaja menyentuh bibir muda itu sedikit lebih lama dari seharusnya. 2 porsi nasi goreng pun ludes tak bersuara dan tanpa suara. Suatu malam, Reza terbangun oleh sentuhan dingin di dahinya. Matanya terbelalak seakan tidak percaya. Jangan! Tangannya menangkap pergelangan Laras dengan kuat. Kulit wanita itu licin oleh minyak aromaterapi. Reza menarik kaki berusaha duduk ke sandaran spring bed. Reza mereka-reka apa yang tengah terjadi dengan dirinya. Kau berkeringat, nak, bisik Laras. Matanya berkilau dalam kegelapan. Mimpi buruk lagi. Reza tidak bersuara. Ia melihat jam dinding. Pukul 2.13 dini hari. Ia yakin pintu kamarnya terkunci. Jendela tertutup. Memastikan pintu dan jendela sudah tertutup adalah kebiasaan yang sudah dilakukan semenjak punya kamar sendiri dan itu selalu diingatkan Mama. Lalu kenapa wanita ini bisa masuk? Kapan dia masuk? Darah Reza membeku. Bagaimana ibu bisa masuk? Tanyanya dengan suara tercekat. Laras tersenyum misterius. Rumah ini punya banyak rahasia, sayang. Tangannya merayap ke bawah selimut. Dan aku tahu semua jalannya. Reza merasakan ada yang menjalar di kakinya lalu naik ke atas. Reza ingin menghentikannya. Tetapi tangannya kaku tidak bisa bergerak. Mulutnya juga tertutup tidak mampu menyuarakan penolakan. Hanya terdengar suara lemah. Ah! Dari sudut bibirnya. Kemudian Reza seakan menjadi seekor burung yang terbang mengitari hutan. Ia terbang berliku di antara barisan pepohonan yang tumbuh sesukanya. Turun naik melawan arus angin.
Kepakan sayap burung melawan hembusan angin berlawanan arah menimbulkan suara-suara aneh yang mirip desahan atau nafas yang memburu. Terdengar silih berganti beberapa lama. Sampai kemudian tanpa tanda-tanda, hujan deras turun dan ia merasa sulit mengepakkan sayap. Ia mengeluarkan tenaga agar kepakan sayapnya lebih kuat melawan hutan. Terus mengepak dan mengepak. Karena rapatnya curahan hujan, Reza kesulitan mendapatkan pohon yang bisa hinggapi dan berlindung. Reza meliuk-liuk mencari tempat. Beberapa waktu kemudian, setelah kepakan sayap yang kuat untuk melaju menembus hujan, ia hinggap pada sebatang pohon besar yang ada cekukan lobang di antara dahan besar. Ia berteduh di sana sambil meredakan nafas. Malam itu bulan purnama menggantung rendah, memantulkan cahaya keperakan di permukaan kolam yang bergelombang pelan. Reza berdiri di tepi, hanya mengenakan celana renang hitam, menatap air yang seolah memanggilnya. Udara lembab musim penghujan membuat kulitnya merinding, tapi bukan karena dingin. Suara lembut dari ujung kolam. Reza menoleh. Laras muncul dari air seperti naga laut dalam mitos kuno. Gaun renang merah darahnya melekat sempurna di tubuh yang masih menggairahkan, membentuk lekuk-lekuk yang seharusnya sudah pudar di usianya yang ke-42. Air menetes dari ujung rambut hitamnya yang panjang, mengalir di leher, turun ke bawah. Reza mengalihkan pandangan, tapi sudah terlambat. Kau tidak bisa tidur. Suara Laras seperti sirup yang dituang perlahan. Tangannya yang bertato Edelweiss meraih tepi kolam, otot lengan yang ramping menegang saat mengangkat tubuhnya keluar. Reza merasakan tenggorokannya kering. Aku kepanasan. Laras tertawa pendek. Suaranya seperti dering kristal. Panas. Dia melangkah mendekat. Setiap langkah meninggalkan jejak kaki basah di batu pualam. Atau kepanasan. Jarak antara mereka sekarang hanya 30 cm. Reza bisa mencium aroma tubuh Laras, campuran klorin, parfum Chanel nomor 5, dan sesuatu yang lebih primal. Bau wanita dewasa yang tahu persis daya tariknya. Kamu selalu begitu. Sejari telunjuk dingin menyentuh dada Reza, menelusuri otot-otot yang berkedut. Berkedip terlalu cepat saat gugup. Persis seperti siapa? Reza menahan napas. Laras tiba-tiba mendorongnya. Reza terjatuh ke kolam dengan percikan besar. Saat ia muncul ke permukaan, terengah-engah, Laras sudah ada di hadapannya. Kaki mereka bersentuhan di bawah air. Seperti hangga, bisik Laras, tangannya sekarang menempel di dada Reza. Suamiku. Matanya juga berwarna hijau kekuningan saat terkena cahaya. Reza selalu merasa ingin muntah setiap wanita di depannya itu berbicara tentang hangga. Reza tidak kenal dia. Hanya tahu dari foto yang tergantung dalam kamar Laras. Reza mencoba mundur, tapi punggungnya sudah menempel di dinding kolam. Laras mengurungnya dengan kedua lengan membentang. Ia tidak mungkin bergerak. Dua gunung di depan menghalangi untuk maju. Tapi kau. Nafas Laras hangat di telinganya, membuat bulu kuduknya berdiri. Kau lebih baik darinya. Lebih kuat. Lebih. Sebuah sentakan memotong suara itu. Reza menyadari tangan Laras sekarang meraba punggungnya, menelusuri bekas luka operasi yang bahkan ia sendiri lupa asalnya. Kau tahu apa ini? Bisik Laras, matanya tiba-tiba gelap. Reza menggigit bibir. Kecelakaan waktu kecil. Laras tertawa. Suara yang membuat darah Reza membeku. Sekilas tampak seperti menyeringai. Kau salah, sayang. Bibir Laras sekarang hampir menyentuh telinganya. Ini bekas pengambilan sel induk. Kutumbuhkan kau dari 12 sel hangga yang kuselamatkan. Air kolam Tibatasa terasa panas.
Reza bersandar di sisi tembok bagai patung dengan menyorongkan ke depan bagian kedua kakinya. Laras melingkarkan tangan di belakang pundak Reza. Air kolam renang tenang berlahan menyelma menjadi lautan dengan ombak berkejaran mencapai pantai. Dalam pandangan Reza, ia melihat Laras berenang melawan ombak mengepakkan kedua tangan. Meski terjangan ombak kuat, terlihat pecahan butiran air memutih bergulung-gulung. Laras tidak gentar. Ia tetap bergerak dan mengepakkan tangan yang leluasa. Gerakan air makin kuat. Reza menahan badan dengan merentangkan tangan di atas pinggiran kolam renang. Gelombang air kolam renang yang bergerak dari ujung tangan Laras memecah di depan wajahnya. Reza kemudian terpaksa mengikuti gerakan air. Tidak bisa melawan atau diam saja. Dengan tetap bertahan pada posisi badan tegak, ia mengoyangkan badan ke kiri dan kanan mengikuti pusaran air. Sementara Laras masih bermain dengan ombak. Di samping mengikuti gerakan air dengan kayuhan kedua tangan, sesekali ia melawan dengan membentangkan badan menunggu terjangan gulungan ombak. Keduanya seakan asyik dengan aktivitas masing-masing. Sampai kemudian terdengar pekikan Laras begitu merasakan sodokan yang keras dari arah belakang. Gelombang air kolam renang tiba-tiba berhenti bergerak dan kemudian membeku. Reza tidak bisa bergerak, tersandar lemah di pinggiran kolam. Kamar Laras dipenuhi lilin. Foto-foto Hangga muda tersusun rapi di meja rias. Foto dengan berbagai tampilan dan gaya yang kesemuanya menyimpulkan dengan satu kata, gagah. Reza berdiri kaku 2 meter dari meja. Ia mengakui kelebihan pria dalam foto itu. Hanya saja matanya seperti menyimpan sesuatu. Sesuatu yang tak bisa diutarakan dengan kata atau dinarasikan tetapi dirasakan sebagai hal yang berbeda, misterius. Kau tahu kenapa aku membunuhnya? Laras menyodorkan foto Hangga yang tercelup sianida. Reza masih kaku tanpa suara. Ia menggigit bibirnya sampai berdarah. Karena dia membunuh wanita yang melahirkanmu. Air mata pertama Laras jatuh. Dan sekarang kau akan membunuhku juga, bukan? Rena mundur 2 langkah. Dari samping belakang ia memandangi tubuh Laras berbalut gaun merah, kaki tersandar pada kursi. Pundaknya terlihat putih kontras sekali dengan pinggiran gaun yang dikenakan. Rambutnya yang beberapa senti di atas bahu memperlihatkan lehernya yang bulat tertekuk ke depan. Bertaut di belakang, tangan Reza menggigil hingga bergoyang sampai ujung bahu. Keringat merebak di sela jari dalam sarung tangannya. Sesuatu dalam genggaman tangannya terasa bertambah berat. Reza memindahkan sepenuhnya genggaman pada tangan kanan. Tangan kirinya bergerak ke samping lalu terentang lurus ke bawah dan detik berikutnya perlahan pula ia menggeser tangan kanan ke depan dengan gerakan setengah lingkaran. Lalu dengan gerakan cepat ia menaikkan tangan kanan dan menarik telunjuk. Terdengar suara berdentum lemah. Beberapa jam kemudian petugas forensik menggelengkan kepala saat menemukan mayat Laras. Wanita itu terbaring di tempat tidur dengan gaun tipis. Senyum membeku di bibirnya. Di samping bantal guling tergeletak sepucuk pistol. Posisi senjata warna coklat kehitaman itu bersebelahan dengan foto berfigura plastik hitam berukir. Tapi yang membuat semua orang bergidik, di balik lemari berpintu rahasia, sebuah tabung kaca besar berisi janin berusia 7 bulan dengan mata hijau persis milik Reza, mengambang dalam cairan formalin. Di dinding, tulisan darah yang sudah kering. Kau akan selalu jadi milikku, Reza. Sekarang dan selamanya.